Ya, dan untuk membahas mengenai konflik antara atau serangan dari Israel dan juga Iran ini, kita akan langsung berbahas bersama dengan Kris Wijoyo Supandi yang merupakan pakar geopolitik UI. Mas Kris, Ya. sehat ya? Sehat. Baik, terima Iya, kasih Mas sudah Kris. meluangkan waktu untuk Apa Kabar Indonesia Siang. Kita membahas mengenai serangan yang baru saja dilancarkan oleh Iran terhadap Israel. Ya. Kalau dari segi geopolitik, ini Anda memandangnya seperti apa? Ya, jadi selama ini kan konflik di sana lebih banyak menggunakan proxy. Mbak, proxy itu artinya dia menggunakan tangan-tangan lain untuk kepentingan negara yang besar. Sebenarnya antara negara yang sovereign gitu ya, sebenarnya tahun 2020 pernah terjadi, yaitu konflik langsung antara Iran dengan Amerika Serikat. Saat Jenderal Soleimani awal tahun 2020 dibunuh oleh Amerika Serikat, dan kemudian Iran melakukan serangan balasan secara terbatas di pangkalan-pangkalan militernya Amerika Serikat di Irak. Tetapi pada tahun 2024 ini situasinya agak berbeda. Saya di UI sebagai bagian daripada Pusat Kajian Hukum Pancasila Universitas Indonesia, kami melakukan suatu kajian yang disebut dengan skenario Indonesia yang masih proses. Metodologinya mengambil dari yang dibuat oleh Lemhanas 10 tahun lalu dan juga oleh Royal Dutch Shell beberapa puluh tahun lalu. Dalam kajian ini kami menggunakan driving force, salah satunya adalah geopolitics. Kenapa? Karena Bung Karno sendiri menyampaikan geopolitik itu faktor penting melihat Pancasila itu. Nah, dari driving force geopolitik ini ada perubahan drastis dari tahun 2020 dengan tahun 2024. Yaitu dari beberapa ahli dan juga data-data yang kami kumpulkan, tahun 2020 tidak ada hotspot seperti sekarang ini. Hotspot berupa konflik terbuka maupun potensi besar konflik terbuka. Jadi tahun 2020 konflik di Ukraina belum terbuka, masih sangat terbatas. Tahun 2020 belum ada konflik terbuka seperti yang terjadi di Gaza kemarin. Oleh sebab itu ini adalah suatu situasi yang sebenarnya memang tepat yang dilakukan oleh Indonesia, menyerukan untuk semua menahan diri. Dan saya lihat juga Amerika dari statementnya akan tidak melakukan support terhadap Israel apabila melakukan retaliasi. Karena dia juga tahu bahwa situasi ini berbeda dengan tahun 2020. Nah, ini yang harus diwaspadai oleh kita. Karena mungkin sudah banyak orang tahu bahwa dampak harga minyak akan cepat ke kita. Dan itu akan mendorong harga naik. Tapi ada dampak keamanan lain yang bisa lebih resikonya tinggi, saya kira itu. Kalau dijelaskan lebih lanjut lagi, 3 hotspotnya ini mana saja, Mas? Pertama tadi saya sudah sampaikan hotspot yang pertama di Eropa, yaitu di Ukraina. Jadi sejak tahun 2022 kita tahu sudah ada perang terbuka, di mana Rusia melakukan, mereka mengatakan sebagai special military operation. Tetapi sebenarnya adalah suatu open konflik yang kita tahu dampaknya luar biasa. Dan 2 tahun sudah lewat, belum selesai. Itu satu. Ukraina di Eropa. Yang kedua adalah di Timur Tengah, ya, dengan yang terjadi di Gaza. Dan yang ketiga adalah potensi konflik yang terjadi di Selat Taiwan maupun yang ada di South China Sea. Makanya pada tahun 2022, ya, saat ada kunjungan dari pejabat Amerika Serikat ke Taipei, itu memicu suatu tanggapan dari Tiongkok yang mungkin pada sekarang itu tanggapan itu akan dampaknya berbeda, mengingat sudah mulai terbuka. Benar nggak sih Mas kalau melihat apa yang sudah dilakukan Iran ya, serangan Iran terhadap Israel ini sebenarnya sebelum melakukan itu Iran ini cukup dilematis begitu ya, mengingat siapa yang berada di belakang Israel, proksi-proksinya, negara-negara di belakangnya. Saya kira ini ya, ini saya perlu kita juga ingat apa yang disampaikan oleh seorang ahli geopolitik namanya John Mearsheimer, yang dia tulis bukunya baru tahun lalu, judulnya How State Think, bagaimana negara itu berpikir. Dia mengatakan bahwa international politics is a very dangerous business. Jadi, dan itu Iran tidak lepas daripada situasi itu. It's very dangerous business. Why? Kenapa? Itu berbahaya sekali. Karena satu, tidak ada otoritas yang tinggi. Karena dianggap semua negara itu equal. Tinggal kuat atau nggak kuat. Oleh sebab itu, menghadapi situasi itu, negara itu biasanya menggunakan 2 proses. Dia menggunakan teori yang kredibel, apa yang paling cocok untuk kepentingan nasional dia, sama dia harus proses diskusi di dalam sistem kenegaraannya terjadi. Jadi kalau disampaikan tadi Mbak bahwa mereka melakukan hitung-hitungan, saya kira juga pasti melakukan. Makanya statementnya mereka bahwa kami melakukan ini adalah terbatas untuk membalas apa yang terjadi di kedutaan kami.
jangan balas lagi. Kami untuk impas. Iya. Begitu. Dan ini adalah pertama kalinya serangan langsung yang dilakukan Iran terhadap Israel ya? Dengar saya ya, secara langsung betul. Kenapa maknanya sampai pertama kali, artinya langkah yang cukup besar bagi Iran untuk melakukan tindakan tersebut? Ya, karena saya kira dia merasa begini ya, kalau dalam cara pandang hukum internasional, kedutaan itu kan wilayah kedaulatannya dia. Jadi saat kedutaan itu diserang, buat dia itu adalah bagian untuk impas, dia harus menyerang lagi wilayah yang dianggap sebagai kedaulatannya yang menyerang. Sama seperti tadi sewaktu Jenderal Soleimani, tanggal kalau tidak salah 3 Januari 2020, ya sebelum COVID tuh, itu saya ingat sekali tuh, habis tahun baru ditembak oleh drone ya, itu setelah itu Iran melakukan serangan terhadap pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat di Irak. Tapi kan terus kemudian selesai, impas gitu. Nah, saya khawatir karena situasi yang berbeda, ini mungkin nggak bisa sama seperti ini. Makanya tadi kan pakar sudah mengatakan bisa terjadi apakah limited atau unlimited. Nah, saya kan bukan peramal, jadi kita harus sama-sama hati-hati di sini. Oke, selain ada 2 jenderal yang kemudian ini terbunuh Betul. di serangan itu, apakah juga ini Iran ini ingin menunjukkan begitu ya bahwa sudah tidak bisa lagi bermain-main dengan Palestina, apa yang sudah dilakukan Israel ini sudah melebihi batas begitu. Artinya dia sudah menunjukkan bahwa akan pasang badan begitu, Mas Kris? Ya, saya kira memang ini menarik ya apa yang terjadi di Gaza untuk betul-betul kita kritisi apa yang dilakukan oleh Israel di sana. Dan saya kira Indonesia sudah secara proporsional dan tepat bertindak. Dan korban begitu banyak. Dan saya kira kita tidak bisa diam saja. Bahkan di negara-negara yang sudah selama ini sangat membela Israel, itu para pejabatnya sudah mengatakan bahwa Israel terlalu berlebihan. Sedangkan kita dari awal itu tidak tepat. Saya kira kita harus tetap teguh pada posisi kita. Sehingga jangan sampai korban kemanusiaannya semakin banyak. Bagaimana dengan posisi Indonesia dan juga PBB melihat perang yang semakin masif di berbagai daerah ini? Dampaknya nanti terhadap geopolitik serta peran kita seperti apa? Ya, ini sangat penting sekali, Mbak, pertanyaan ini. Jadi begini, tadi yang disampaikan oleh Mearsheimer bahwa tidak ada higher authority. Jadi kita memang tidak bisa melihat PBB dan DK itu sebagai suatu institusi yang di atas negara. Makanya banyak ungkapan bahwa seolah-olah dia tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Karena memang sebenarnya itu bukan higher authority. Nah, Indonesia, kita harus sadar bahwa Indonesia memiliki suatu bukan hanya political acumen, tetapi geopolitical. Jadi keahlian memanfaatkan geopolitik untuk kepentingan bangsa. Jadi sewaktu konflik seperti ini kalau meluas, itu pernah terjadi tahun 41, waktu Perang Asia Raya. Dan Indonesia bisa memanfaatkan selama 4 tahun untuk membangun negara. Dengan cost yang besar. Nyawa dan sebagainya kita punya negara. Nah, konflik seperti ini, apakah kita bisa memanfaatkan untuk membangun bangsa dan membangun situasi yang regional lebih baik? Harusnya lebih bisa. Tetapi cost nyawa itu harus bisa dikurangi. Pertama dengan pengalaman diplomasi kita yang luar biasa. Sejak KAA, GNB, mendamaikan peperangan di ASEAN. Dan hampir 50 tahun ASEAN tidak melihat pertumpahan darah. Indonesia punya peran yang besar. Saya kira itulah yang harus kita gunakan. Apalagi selama 25 tahun setelah reformasi, Indonesia telah berhasil membangun suatu institusional secara baik. Baik misal politik, ya. Dari tahun 98 kita mengalami kerusuhan sampai 2000-an. Saya menyaksikan itu. Dan bagaimana proses ini kita bisa bangun dan Indonesia harus lebih aktif. Jangan sampai ada suatu konflik yang tidak terkendali, apa yang sudah kita bangun selama ini juga berantakan. Nah, di sini dibutuhkan ada readiness. Ya, readiness ini termasuk combat juga penting. Karena itu ada fungsi bukan kita mau perang. Ya. Itu adalah deterrence. Bahwa kita jangan sampai kamu yang konflik ada spill over ke wilayah kita. Jadi tetap ada itu. Dan combat itu nggak cukup. Karena combat readiness itu didukung oleh overall readiness. Jadi kesiapan dari seluruh komponen bangsa. Nah, ini yang saya kira makanya Kemlu mengatakan hati-hati. Kesiapan dari Indonesia ini dinilai penting begitu ya. Tapi apa yang kemudian ini sebenarnya betul-betul berada di depan mata kita, Mas Kris? Artinya begini, apa yang kemudian ini
sebenarnya terjadi? Karena masyarakat ini pasti mengira-ngira kan ini akan berpotensi tidak sih menjadi perang dunia ketiga begitu ya. Tapi dijawab usai jeda, Mas Kris, kita akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah di Apa Kabar Indonesia Siang. Kita lanjutkan dialog siang hari ini pemirsa. Mas Kris, kita lanjutkan lagi. Kalau kekhawatiran dari banyak pihak begitu ya, akankah ini akan berpotensi terjadinya perang dunia ketiga? Sebenarnya ini juga pertanyaan sejak 7 Oktober lalu, di mana pada saat Hamas kemudian memberikan serangan balasan terhadap Israel. Ini potensi ke sana sejauh apa? Potensi ke sana memang kalau dibandingkan dengan tahun 2020, itu sekarang lebih besar. Tetapi tetap kembali kepada para aktor. Sama seperti tahun 1962 sewaktu terjadi namanya krisis Kuba misil ya, antara Amerika dengan Soviet. Itu kalau diteliti waktu kami sekolah di Public Policy School di Lee Kuan Yew School, itu kami melakukan simulasi. Itu sudah sangat dekat sekali terjadi perang nuklir. Tapi semua pihak menahan. Nah, sekarang ini juga kembali bagaimana semua pihak menahan. Makanya statement Indonesia semua tahan. Dan bagaimana Amerika Serikat tidak mau masuk, itu juga saya kira karena dia tahu resikonya besar. Bagaimana tadi Tiongkok tidak mau push agendanya di Asia, baik di Taipei maupun di South China Sea, karena dia tahu dampaknya. Nah, tapi kadang-kadang sejarah menunjukkan hal-hal yang sudah ditahan ini kadang-kadang bisa lepas juga. Inilah dibutuhkan tadi karena ditanyakan peran Indonesia. Indonesia punya peran besar. Pertama, tadi saya katakan, waktu kita membuat KAA, mengurangi gesekan dengan blok komunis dengan Barat, kita mengurangi. Kemudian dengan ASEAN, kita mengurangi konflik berdarah di Southeast Asia. Dan saat kita further our national interest, itu yang UNCLOS, kita tidak menggunakan power. Kita pengen laut kita tuh aman, menggunakan diplomasi. Nah, pengalaman ini yang saya kira kita bisa pakai untuk jangan sampai resiko makin naik. Dan Indonesia setelah tadi reformasi kita tahu punya state capacity yang sangat baik. Pada krisis global 2008 kita lihat Eropa berantakan, Amerika juga. Indonesia bisa mempertahankan diri. Krisis COVID-19, bagaimana banyak negara sulit untuk bangkit. Indonesia salah satu yang bisa. Jadi ini usaha gotong royong bersama atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang saya kira bisa kita gunakan sebagai modal untuk meyakinkan bahwa sebesar apapun potensi konflik itu akan merugikan semua. Tapi resiko konflik kan kita tetap harus ada. Makanya tadi saya katakan bahwa negara Indonesia punya apa yang disebut dengan national interest, kepentingan nasional. Yang esensial itu ada pada secara hukum itu di pembukaan UUD 1945 yang salah satunya melindungi segenap tumpah darah bangsa Indonesia. Nah, disitulah dibutuhkan seharusnya kita punya combat readiness untuk menjaga kita. Oke. Gitu. Mengenai combat readiness itu tadi, walaupun Indonesia sudah inherit memiliki kemampuan diplomatis yang tinggi terhadap berbagai macam krisis begitu ya. Lantas jika kedua negara ini yang memiliki nuklir begitu ya sampai terjadi perang, seperti apa respon dari Indonesia? Apalagi kita dari segi militernya, apakah kita memadai untuk menanggung semua itu jika nuklir sampai terjadi? Ya, memang kalau combat readiness kita tidak sampai pada mencegah orang saling nuklir, tapi lebih mengamankan wilayah dan juga rakyat kita. Nah, kalau sampai potensi nuklir itu terjadi, saya kira peran-peran kita yang sudah ada selama ini dengan kita melakukan hubungan baik itu sangat penting. Dan kita perang nuklir itu orang pasti berpikir, siapapun pasti berpikir dua kali. Karena tadi saya sampaikan, how state think, ada teori. Karena kalau teori dulu tuh ada namanya MAD itu bisa diartikan bahasa Inggris artinya gila. Tapi juga itu adalah satu singkatan. Artinya Mutual Assurance Destruction. Jadi kalau kamu menggunakan nuklir, kamu juga pasti akan hancur. Nah, ini yang teori ini yang saya kira harus kita tekankan ke mereka. Oke. Jadi kalau bisa saya simpulkan ini berarti tetap ada ya potensi untuk perang dunia ketiga itu, bahkan lebih dekat jika kita bandingkan dengan 2020, betul ya? Potensinya betul, kalau potensinya. Nah, ini apa saja indikasinya kalau kita lihat, sementara kita dengar kemarin bahwa Israel ini
nampaknya tidak ada langkah untuk melakukan serangan balasan begitu ya, sekalipun dia cukup defense begitu nampaknya dengan serangan Iran kemarin. Kita belum tahu apakah Israel akan membalas atau enggak. Kan tadi disampaikan mereka masih melakukan rapat, Ya. rapat. Dan kalau melihat Statement itu tapi sudah cukup menggambarkan belum kalau dia nampaknya ya, menurut Mas Kris ini akan melakukan sesuatu yang lebih besar dari serangan Iran kemarin? saya lihat dia pasti akan berpikir saat saya dengar Amerika Serikat mengatakan tidak akan ikut-ikutan kalau Israel melakukan serangan balik. Oke. Dia pasti berpikir itu. Sebenarnya apa tujuan utamanya Israel gitu ya, istilahnya nyenggol Iran nih, tempat kedaulatannya di Suriah ini sampai ada 2 jenderal yang menjadi korban. Tujuan motif utamanya apa sih sebetulnya? Saya tidak bisa menduga-duga ya, kecuali saya berada di dalam Ya. meja pengambil kebijakan mereka. Tapi saya kira karena selama ini kan yang selalu aktif melindungi rakyat Palestina ya, apakah itu orang Houthi, apakah itu dari Hizbullah, itu semua terkait dengan Israel. Saya kira Israel dengan Iran. Jadi saya kira di situ dia kemudian berani ngambil risiko yang tinggi. Padahal dengan risiko itu Ukraina belum selesai, Timur Tengah memanas, semoga Asia tidak terjadi apa-apa. Oke, kita sama-sama berharap di Asia ini bisa menjadi tempat yang diplomatis dan juga bisa membawa perdamaian baik, Betul, perang di berbagai daerah. betul. Mas Kris, terima kasih banyak untuk Sama-sama. waktunya Terima dan kasih. penjelasannya Terima di kasih. Apa Kabar Indonesia Siang. Sukses selalu Mas Kris. Terima kasih sama-sama, selamat siang.